Halo semua, perkenalkan nama saya Igede Kevin Kristiano Riawan dengan NIM 187251005. Nah, kali ini saya bersama dengan teman saya. Nama saya Alvin Darsono dengan NIM 1872511006. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan presentasi soal artikel yang berjudul Business Strategy Formulation for Internet Service Provider, a Case Study of IconNet by PT PLN Icon Plus. Nah, sekarang kita masuk ke bagian eksekutif summary-nya, di mana dalam jurnal yang kami analisis, penelitian ini menganalisis terkait dengan formulasi strategi bisnis IconNet, yang ini merupakan produk unggulan PT PLN Icon Plus, yang dirancang untuk menghasilkan pendapatan di luar sektor kelistrikan melalui konsep Beyond KWH dengan optimalisasi aset yang strategis yang dinamai dengan Right of Way yang mencakup lebih dari 1,5 juta tiang listrik di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis IFAS, EFAS, FAS, SWOT, dan juga QSPM, penelitian ini merekomendasikan setidaknya ada 3 strategi utama, yaitu peningkatan kualitas SDM, peningkatan customer engagement, dan ekspansi pasar berdasarkan analisis database pelanggan komprehensif dengan action plan 3 tahun yang berfokus pada organisasi internal, interaksi pelanggan, dan interaksi dengan pemasok. Sekarang kita masuk ke latar belakang dari jurnal ini, yang dimana seperti sudah saya sebutkan sebelumnya, PT PLN Icon Plus adalah fokus dari jurnal ini, yang dimana PT tersebut merupakan anak perusahaan dari PT PLN Persero yang berfokus pada teknologi informasi dan komunikasi dan juga solusi bisnis. Dan sebagai subholding PLN yang terkenal di sektor energi, Icon Plus beroperasi dengan visi memperluas aliran pendapatan di luar layanan kelistrikan tradisional, yang dimana produk unggulan Icon Plus yang dinamai dengan IconNet ini adalah layanan internet berbasis fiber optik yang menargetkan pelanggan rumah tangga sebagai internet service provider atau ISP-nya. Dan layanan ini sejalan dengan strategi Beyond KWH, perusahaan yang bertujuan untuk mendiversifikasi sumber pendapatan di luar distribusi listrik. Nah, IconNet ini berhasil meraih sekitar 2,92% market share dalam waktu kurang dari 4 tahun dan menjadi ISP terbesar ketiga di Indonesia. Yang dimana yang pertama itu yaitu IndiHome dan kedua adalah First Media. Dan mereka berhasil memanfaatkan lebih dari 1,5 juta tiang listrik sebagai infrastrukturnya. Namun, kontribusi pendapatan Icon Plus ini terhadap PLN masih sangat rendah, sekitar 1,1%, jauh di bawah standar global, yang mana standar globalnya adalah 5-10%. Dan tantangan utama mereka itu yaitu mereka mengalami keterbatasan sumber daya manusia, keterlambatan aktivasi layanan, dan juga belum memiliki uh, belum optimalnya peran sebagai revenue generator. Nah, dengan peluang pasar yang besar, diperlukanlah analisis dan strategi komprehensif untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, serta kontribusi bisnis dari IconNet itu sendiri. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian identifikasi masalah. Jadi masalah yang pertama itu ada kontribusi revenue atau keuntungan yang belum optimal. Jadi akan pasti menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan perannya sebagai sumber pendapatan baru bagi PLN. Meskipun Icon Plus ini merupakan salah satu internet service provider di Indonesia dengan market share terbesar di angka 2,92%, namun mereka belum dapat mengoptimalkan keuntungannya. Mereka baru mendapatkan revenue di angka sebesar 1,1% dari target yang seharusnya di antara angka 5-10%. Nah, tentunya gap yang sangat jauh ini mengindikasikan bahwa Icon Plus itu memerlukan strategi yang baru dan juga lebih efektif dalam mengoptimalkan kontribusi revenue atau keuntungan mereka. Yang kedua itu ada keterbatasan sumber daya manusia. Dari data internal Icon Plus tahun 2023, data ini tuh mengungkapkan bahwa permasalahan krusial terkait sumber daya manusia yang tidak mencukupi untuk memenuhi target pelanggan. Nah, jadi ketidakseimbangan antara kapasitas tenaga kerja dengan beban kerjanya itu sendiri itu menyebabkan permasalahan seperti keterlambatan dalam aktivasi layanan pelanggan. Nah, jadi permasalahan ini tentunya berdampak negatif pada customer satisfaction atau kepuasan pelanggan. Nah, meskipun langkah-langkah telah diambil untuk mengatasi isu ini, namun hasilnya masih belum optimal dan masih memerlukan pendekatan yang lebih sistematis dan juga terstruktur. Nah, jadi masalah selanjutnya itu ada tantangan operasional dan branding. Jadi, Iconnet ini menghadapi tantangan dalam hal branding produk yang belum optimal dan juga tingkat keterandalan produk yang masih perlu ditingkatkan. Dalam industri internet service provider yang telah ada sejak cukup lama ini, dan tentunya sangat kompetitif dengan adanya
industri atau produk-produk yang sudah ada sebelumnya seperti IndiHome dan juga First Media. Brand awareness dan juga keterandalan produk ini tentu saja menjadi faktor krusial yang mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen dan juga ketahanan pelanggan. Nah, masalah selanjutnya itu ada potensi pasar yang belum tergarap. Nah, jadi Iconpass ini dengan akses strategis ROW yang mencakup 1,5 juta tiang listrik memiliki keunggulan infrastruktur untuk menjangkau segmen pasar yang belum terjamah. Namun, tentu saja strategi penetrasi pasar ini memerlukan strategi yang tepat untuk mengkapitalisasi peluang tersebut supaya nantinya strategi tersebut juga berjalan dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dari metodologinya, di mana kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain cross-functional, di mana data-data dikumpulkan melalui observasi langsung dan juga wawancara mendalam dengan key informants yang relevan, di mana pemilihan responden itu dilakukan dengan menggunakan purposive sampling dengan 4 informan. Tiga di antaranya itu adalah representatif internal dari Icon Plus, sedangkan satunya lagi itu adalah informan eksternal. Melalui kerangka berpikir tersebut, maka digunakanlah beberapa tools analisis dalam penelitian ini, seperti internal factor analysis summary untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal, lalu external factor analysis summary untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, strategic factor analysis summary yang mengintegrasikan faktor-faktor strategis utama, lalu juga analisis SWOT untuk merumuskan alternatif strategi, serta quantitative strategic planning matrix untuk mengevaluasi dan menentukan strategi dengan daya tarik yang tertinggi. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan juga analisis. Jadi, kita pertama masuk ke bagian analisis yaitu strategic position analysis. Jadi dari analisis ini dapat bahwa Iconet itu sekarang sedang fokus memperluas pasar dengan masuk ke segmen-segmen baru yang sebelumnya belum pernah tersentuh. Nah, mereka ini punya peluang yang sangat besar untuk berkembang di segmen-segmen ini. Nah, cara ini dipilih itu supaya mereka tidak harus lagi berhadapan langsung dengan pesaing-pesaing besar yang sudah lebih dikenal. Jadi strategi ini kelihatannya cukup berhasil soalnya nilai SFAS mereka itu mencapai nilai 3,455, lebih tinggi dari rata-rata industri yang dimana nilainya itu cuma sampai di angka 3,0. Nah, selanjutnya kita masuk ke SWOT Analysis Result. Jadi yang pertama itu ada Strengths and Opportunity Strategy. Jadi dengan strategi ini tuh mereka melakukan perluasan target pasar, juga mengembangkan produk-produk baru yang ditunjukkan untuk segmen pasar baru. Jadi yang B itu ada Weakness and Opportunity Strategy. Jadi strategi ini tuh menyatakan bahwa mereka harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia mereka dan juga memperkuat keterlibatan dan juga interaksi dengan pelanggan. Yang ketiga ada Strengths and Threats, yaitu membangun kemitraan strategis dengan pihak kompetitor dan juga menjalin dan mempererat kemitraan dengan para pemasok atau supplier. Yang terakhir ada Weaknesses and Threats, yaitu mereka harus berfokus pada strategi penetrasi pasar dengan menerapkan konsep cluster mikro atau micro cluster konsep. Nah, jadi yang selanjutnya itu ada QSPM Evaluation. Jadi dari analisis ini itu menunjukkan 3 strategi dengan skor daya tarik total tertinggi. Nah, 3 strategi apa saja sih yang harus dilakukan oleh Iconet ini? Jadi strategi yang pertama itu ada peningkatan kualitas SDM. Nah, yang kedua itu ada peningkatan keterlibatan pelanggan. Dan yang terakhir itu ada strategi untuk perluasan target pasar. Setelah sebelumnya kita membahas hasil dan analisis strategi apa saja yang harus dilakukan, kali ini kita masuk ke implementasinya. Jadi yang pertama ada implementasi di organisasi internal di antara tahun 1 sampai dengan ketiga. Jadi yang pertama itu yang harus dilakukan itu ada Data Driven Performance Evaluation. Jadi strategi ini untuk memantau pencapaian KPI atau indikator kinerja utama dari karyawan itu sendiri. Yang kedua ada Mapping and Developing Digital Human Resource. Jadi pemanfaatan teknologi berbasis Artificial Intelligence ini harus digunakan untuk memetakan kompetisi karyawan serta merancang rencana pelatihan yang dipersonalisasi supaya SDM ini tentu saja dapat berkembang dengan lebih baik. Yang ketiga ada Market Penetration with Micro Cluster Concept. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemanfaatan analisis geospasial ini harus digunakan untuk mengidentifikasi potensi pasar terutama yang belum tercapai dan juga lokasi-lokasi yang sangat strategis. Nah, tentu saja lokasi ini mencakup seperti contohnya apartemen, kompleks perumahan, dan juga kawasan yang padat penduduk. Nah, selanjutnya itu penerapan strategi di bidang customer interaction. Jadi yang pertama itu perusahaan itu harus mengembangkan aplikasi layanan yang dilengkapi dengan fitur-fitur terpersonalisasi untuk pelanggan.
Yang kedua ada digital first marketing atau mengutamakan marketing di bidang digital. Jadi perusahaan ini harus memanfaatkan strategi pemasaran digital melalui media sosial seperti Google Ads, email, Instagram, dan juga lain-lain. Yang ketiga ada multi-channel customer experience. Jadi perusahaan ini intinya harus mengintegrasikan berbagai saluran komunikasi pelanggan untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang terpadu sehingga pelanggan ini juga merasa dimudahkan oleh Iconet itu sendiri. Nah, implementasi yang terakhir itu ada di bidang interaksi dengan supplier. Jadi, untuk mendigitalisasi manajemen kontrak serta meningkatkan efisiensi, transparansi, dan juga akurasi, perusahaan ini harus mengadopsi sistem Enterprise Resource Planning atau ERP. Nah, dengan cara ini tentu saja mereka dapat melakukan digitalisasi secara menyeluruh untuk memudahkan proses-proses bisnis yang mereka lakukan. Yang kedua ada digital vendor evaluation. Jadi perusahaan ini harus mengimplementasikan sistem digital untuk mengevaluasi kinerja vendor secara berkala. Tentu saja tujuannya supaya vendor ini dapat dievaluasi dan juga dapat tahu di mana kurangnya dan dapat berkembang secara lebih baik lagi. Yang ketiga ada collaboration with leading technology suppliers. Jadi perusahaan ini harus menjalin kerjasama atau kolaborasi dengan pemasok teknologi global supaya proses digitalisasi mereka itu dapat berjalan dengan lancar. Nah, perusahaan juga harus mendirikan fasilitas inovasi, contohnya seperti laboratorium pengembangan Internet of Things untuk mendukung ekosistem digital. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini menegaskan bahwa meskipun Iconet telah menempati posisi sebagai internet service provider terbesar ketiga di Indonesia, potensi pertumbuhan itu masih sangat besar dan masih sangat terbuka luas bagi mereka. Apabila perusahaan mampu melakukan strategic enhancement secara terfokus dan juga terarah. Dan mereka dapat melakukan hal tersebut jika mereka dapat berhasil memanfaatkan strategic assetnya berupa ROW, pengembangan pasar yang tepat sasaran, peningkatan kualitas SDM, serta digital transformation. Dan komponen-komponen tersebut juga menjadi kombinasi utama yang dapat mempercepat pencapaian target kontribusi revenue yang mengikuti standar global, yaitu 5-10%. Dan mereka juga bergantung pada faktor penentu keberhasilan yang terletak pada konsistensi dalam mengeksekusi action plan, kemampuan agile adaptation terhadap dinamika pasar, serta komitmen terhadap continuous innovation dalam penyampaian layanan mereka. Dan dengan demikian, implementasi strategis yang direkomendasikan, maka Iconet berpeluang tidak hanya dapat mencapai target pendapatan, tetapi juga dapat membangun sustainable competitive advantage di tengah kompetisi industri ISP Indonesia yang semakin ketat. Dan ini dia daftar pustaka yang kami gunakan yang merupakan dari jurnalnya itu sendiri. Terima kasih sudah menonton video kami. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan ataupun penulisan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.